Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah Make It Happen with John Robert Powers. Dalam beberapa episode sebelumnya, kita telah membahas tentang 10 sikap penunjang keberhasilan seseorang. Namun teori saja tidak akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan individu itu. Lantas, bagaimana implementasi dari sikap-sikap itu? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, di studio telah hadir Safira, salah satu alumnus dari John Robert Powers, dan juga Andrew Ardianto, Curriculum Director John Robert Powers. Apa kabar Safira, Mas Andrew? Luar biasa. Luar biasa ya. Di program kita ini kan ini menjadi sesuatu yang tidak biasa ya. Kita biasanya cuma berdua. Ini ada Safira di sini, tentu akan membawa suasana yang berbeda di hari ini. Lebih ada fresh. Bintang tamunya. Ada bintang tamu. Nah, Safira, pemirsa juga mungkin ingin kenal dengan Safira. Ini sebagai alumnus dari John Robert Powers, apa kegiatan Safira saat ini? Kegiatan saya sekarang, saya bekerja di perusahaan BUMN di Jakarta. Saya juga foto freelance. Terus saya juga mengerjakan beberapa kerjaan sama teman-teman saya, usaha sendiri. Wow, ini banyak sekali dan itu semua bisa dilakukan secara berbarengan ya? Iya sih, bisa. Sampai sekarang luar biasa. Safira, ini tentu menjadi inspirasi buat pemirsa ya. Nah, kalau kita bicara soal sikap-sikap Safira, perlu nggak menurut Safira kita belajar dari proses kehidupan orang-orang sukses untuk menunjang keberhasilan kita? Oke, menurut saya perlu sekali ya. Jadi mereka-mereka ini yang sukses ini bisa menjadi tolak ukur diri kita gitu. Kita bisa melihat apa yang dia lakukan dan menjadi sukses, dan itu bisa kita ikutin untuk supaya menjadi seperti dia gitu. Apalagi kita sungguh-sungguh ingin sukses gitu. Menjadi teladan gitu ya. Iya betul. Ya Mas Andrew, ini nampaknya menjadi apa ya? Orang-orang sukses itu menjadi inspirasi ya buat mereka yang juga ingin sukses tentunya. Pada akhirnya kalau kita belajar dari kehidupan mereka seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, bahwa ada satu harapan kita untuk bisa mendapatkan apa yang mereka peroleh. Misalnya, paling tidak kita berada di dalam satu titik yang, wah ini orang sukses nih, saya jadi pingin sesukses dia. Gitu. Menjadi teladan tentunya. Nah, kalau kita belajar dari proses kehidupan seseorang tuh Safira, apa atau bagian mana dari proses kehidupan seseorang itu yang menarik untuk dipelajari sama Safira? Oke, untuk proses yang menarik itu kita bisa mengikuti di kehidupan sehari-hari. Yang menariknya itu kita juga bisa kayak ngasih tahu orang sekitar kita, kayak kita mengajak untuk seperti itu gitu. Yang menarik sih itu. Sama kita tuh kayak kita melakukan hal yang sebelumnya belum kita pernah lakukan. Kayak gitu, jadi itu menjadi suatu hal yang baru, tapi kita ikut kadang juga sambil kayak, ayo dong lo kayak gini, kayak gitu. Jadi memberi inspirasi juga. Selain mereka memberikan inspirasi kepada kita juga mencoba untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Iya. Ya, ini gimana Mas Andrew menurut Jadi, Mas Andrew? bagaimanapun orang yang sukses, itu mereka tidak akan pernah lepas dari satu kata, yaitu fighting spirit ya. Fighting spirit. Jadi bahwa semua orang yang mereka mencapai kesuksesannya, mereka harus ada effort dan mungkin ada sacrifice tertentu yang harus mereka lakukan gitu kan. Dan tentunya kalau kita sudah belajar, oh iya ternyata kalau dia sukses, kita jangan cuma belajar suksesnya, tapi seperti kemarin juga kita belajar untuk berani gagalnya. Iya, karena banyak juga orang-orang sukses itu gagalnya bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali, mungkin bisa berkali-kali gitu kan. Tapi fighting spiritnya itu yang kemudian bisa menjadi inspirasi buat kehidupan kita. Nah, ada juga kalau kita pernah juga kita membahas soal penemu-penemu yang sampai beratus-ratus kali dia bahkan mencoba, ribuan kali sampai pada akhirnya memang menemukan keberhasilan dan diakui oleh masyarakat. Dan itu fighting spirit yang harus dipelajari ya. Betul. Cuman permasalahannya mungkin bagaimana kita mengimplementasikan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, Mas Andrew. Jadi mau tidak mau fighting spirit ini akan membuat kita bangkit lagi setelah kita jatuh. Jadi bukan berapa banyak kali dia jatuh, tapi berapa banyak kali dia akan bangkit setelah itu. Itu yang harus dipelajari. Itu jadi kuncinya gitu kan. Jadi saya yakin juga Safira juga
waktu melihat orang-orang yang sukses, figur-figur sukses, apalagi misalnya sekarang bekerja di BUMN, mungkin pasti di BUMN juga dijelaskan kan sejarah-sejarahnya mereka-mereka yang sukses di perusahaan tersebut. Semuanya pasti meniti karir yang tidak mudah. Iya, bahkan banyak juga direktur yang awalnya juga mungkin dari staf-staf staf bahkan rendahan OB gitu kan. bahkan lebih benar-benar bukan hanya sekedar staf yang clerical, tapi staf yang benar-benar justru lebih bawah lagi gitu. Iya. Nah, ini kalau Safira sendiri gimana? Kalau menurut Safira, apakah memang kita memerlukan orang lain untuk mengukur kalau kita sudah menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sukses itu, perlu nggak sih orang lain untuk mengukur kita bahwa kita sudah sampai untuk menjadi orang lain? Ya, nggak. Maksudnya kalau misalkan kita belajar kesuksesan orang lain, mereka itu kan ada proses-proses A, B, C, mereka jatuh, bangun, banyak usaha yang dilakukan gitu. Nah, ketika kita ingin mencoba hal itu, kita juga mungkin pernah mengalami kegagalan, pernah jatuh juga gitu kan, atau ada proses-proses yang harus dijalani. Perlu nggak orang lain untuk mengukur itu? Kalau menurut Safira, sebagai feedback gitu? Sebagai feedback, kalau menurut saya perlu ya. Itu perlu buat jadi kayak sebagai kita kan perlu kalau di kehidupan kan gitu. kita perlu ada kasih pemasukan, apa yang kita masuk, apa yang kita komen ke kita, apa yang kayak gitu kan harus ada pro dan kontra dan masuk ke kita gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa evaluasi diri kita sendiri gitu, kayak gimana kita gitu. Tapi kalau misalkan untuk kita menjadi diri sendiri dalam kita memerlukan orang untuk proses ini. Menurut saya kita harus menjadi diri sendiri gitu. Cuma kalau kita butuh orang lain, kita hanya butuh sebagai acuan gitu. Apalagi kita acuannya tuh orang-orang yang udah sukses ini gitu. Cuma itu aja. Ya, Mas Hendro ini gimana? Nampaknya memang memang orang lain jadi bukan menjadi kemudian seperti tadi Safira bilang bahwa bukan kita menjadi orang lain gitu kan, kita tetap jadi diri sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain dalam konteks mereka memberikan masukan-masukan untuk improvement gitu kan. Jadi orang yang mau berkembang adalah orang yang tadi Mas Rudi sempat bilang yang mau diberikan feedback. Kalau dia tidak mau diberikan feedback, dia hanya akan menjadi orang yang sombong. Gitu artinya dia mau mengevaluasi dirinya sendiri, mau introspeksi. Betul. Dia bagaimana dia bisa berkembang adalah salah satunya, ada dua cara sih, dari orang lain memberikan masukan atau kita bercermin. Gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau bercermin kita selalu melihatnya bagus-bagus saja. Subjektif di sana. Subjektif selalu gitu kan. Tapi kan kalau orang lain memberikan masukan, walaupun itu subjektifnya dia, tapi dia selalu punya ekspektasi terhadap improvement dalam diri kita. Dan tentu kalau itu adalah feedback dari orang lain, ini akan menjadi lebih objektif. Ya, baik. betul. Ya, Mas Hendro dan Safira, kita jeda sebentar. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Safira, ini kalau kita bicara soal kebiasaan attitude gitu ya, sikap untuk menunjang keberhasilan kita. Konon katanya bukan hanya isi kepala atau pintar, cerdas, terus sikap yang baik hati saja untuk menunjang itu, tapi juga harus dimunculkan dalam penampilan. Iya. Kalau menurut Anda? Menurut saya setuju banget ya. Saya pribadi bisa menilai orang tuh dari penampilan gitu. Kalau misalkan saya melihat ada orang yang penampilannya kayak lusuh, acak-acakan kayak gitu, saya bisa menilai kalau dia nggak peduli sama diri dia gitu, mungkin sama pekerjaan dia gitu, mungkin di lingkungan dia gitu. Kalau misalkan saya melihat yang rapi, saya sopan, saya mungkin akan lebih segen ya kalau kayak gitu. Kalau yang lusuh segala macam, meskipun mungkin saja dia punya isi kepalanya cerdas dan baik hati, tapi mungkin jadi tidak menjadi perhatian orang tentunya mungkin, ya kalau kayak gitu. Bahkan tidak dipedulikan seperti itu maksudnya. Iya, mungkin saya akan biasa aja. Maksudnya saya nggak tahu nih orang siapa, mungkin orang jenius banget, cuma yang penampilannya kurang menurut saya mungkin di pikiran saya ini orang nggak tahu kayak gitu. Jadi saya lebih yang jadi perhatian saya orang yang penampilannya oke, maksudnya menjaga pas dengan penampilannya tempat, ya. Iya. Baik, Mas Hendro ini apa namanya? Personal branding atau? Yes, ini saya sebut sebagai personal branding gitu. Jadi ada orang yang sering mengatakan bahwa
Don't judge a book by its cover ya, jangan Yeah. menilai buku dari sampulnya. Tapi sepanjang sejarah yang saya tahu, saya baca ratusan buku pun, saya tidak pernah membeli buku satu pun tanpa lihat judul loh, Mas. Jadi, Dan apa yang ditulis di depan cover itu ya? itu penting gitu kan. Jadi mau tidak mau bahwa cover itu sedikit banyak akan menjelaskan tentang bagaimana diri kita. Seperti kata Safira bahwa biasanya orang kalau lusuh gitu ya, dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penampilan, tapi secara tidak langsung dia sudah menerapkan satu prinsip bahwa saya tidak menghargai diri saya, gitu loh. Setuju. Jadi poinnya adalah kalau memang dia mungkin tadi segan gitu kan, segan lebih baik segan di awal daripada segannya belakangan baru nyadar ternyata orangnya pinter gitu kan. Ternyata siapa Ternyata gitu. siapa. Karena dari awal mungkin salah kaprah gitu kan. Tapi kalau saya pikir kenapa tidak dari awal? Kalau ada orang yang mengatakan lebih baik saya penampilan biasa-biasa tapi ini kosong. Penampilan biasa-biasa tapi ini ada isinya, atau penampilan keren tapi ini kosong, buat saya kenapa tidak semuanya bagus? Gitu loh. Gitu. 3B-nya harus jalan bebarengan. Baik, dan itu sebetulnya menjadi lebih lebih banyak Holistic, manfaat dan yes. ya lebih lengkap ya. Nah, kalau Safira sendiri ini, Safira sebagai alumnus dari John Robert Powers, apakah banyak memang hal-hal yang menjadi bisa menunjang keberhasilannya Safira, bermanfaat dalam kehidupan karir Safira selama ini? Dari saya ikut John Robert Power. Iya, sebagai alumnus. Tentu banyak banget ya dari John Robert Power tuh saya bisa lebih percaya diri, bisa lebih lebih gampang untuk berkomunikasi sama orang, memulai komunikasi sama orang baru. Terus saya juga dari John Robert Power saya juga lebih banyak ikut acara kesana kesini, kayak misalkan saya pun jadinya banyak yang dipanggil, kayak misalkan dia tahu saya. Kalau dari percaya diri sendiri gimana? Apakah ada peningkatan? Artinya lebih lebih percaya diri dalam bertambah. Percaya diri saya jadi bertambah sih. Jadi kayak lebih bisa jadi saya bisa membuka di suatu lingkungan yang baru. Nah, ini kan kalau kita bicara jadi lebih percaya diri, terus tadi bisa memulai komunikasi dengan orang. Ini sebelumnya berarti memang kadang-kadang masih ada sedikit agak rasa kurang percaya diri, kurang yakin gitu ya, dan mau memulai pembicaraan dengan orang lain rasanya masih ada ragu-ragu begitu. Bener, jadi kayak kurang yakin gitu. Jadi semenjak saya masuk John Robert Power tuh saya jadi suka tampil. Jadi suka tampil ya? Jadi suka tampil, jadi kayak jadi nggak bisa diem, jadi kayak apa yang ikut ini, apa yang ikut itu, kayak gitu sih. Tapi jangan sampai kan misalkan kita berubah, lebih percaya diri, lebih berani tampil ini, tapi tidak merubah jati diri kan? Enggak sih, tetap jadi diri sendiri sih sebenarnya. Menjadi diri sendiri yang lebih baik. Tetap menjadi diri sendiri sih. Cuma kita lebih menambah suatu hal yang positif aja ke lingkungan kita gitu, apa yang kita dapat. Tapi tidak ada sikap sombong kayak gitu enggak. Oke. Mas Henry, apakah memang ini salah satu attitude yang coba dikembangkan? Ya, satu yang menarik dari Safira adalah kuliah sama kerjaannya agak beda ya, kerjaan sekarang beda ya. Jadi tapi kenapa dia berani mengambil keputusan itu juga pasti karena dia confident gitu kan. Ya, saya mau mencoba gitu karena salah satu ciri orang yang confident adalah dia tidak pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Betul ya Safira ya. Gitu. Jadi dari situ itu yang sebenarnya jadi poin dari John Robert Powers gitu, bahwa tidak ada di dalam John Robert Powers yang mengubah kepribadian orang, nggak ada. Kita mengajak mereka jadi diri sendiri tapi lebih keren. Nah, itu lain gitu kan. Jadi lu jadi diri sendiri tapi lebih matang, lebih positif, lebih keren, lebih menarik, dan secara holistik akhirnya makanya kenapa jadi berani tampil. Kalau dulunya mungkin masuk di TV udah langsung bisa pingsan kali sebelumnya. Atau pakai topi mungkin ditutup terus ya, enggak? Gitu. Nah, ini kan menarik sekali ya kalau kita melihat menjadi jati diri gitu, jati diri yang lebih sempurna gitu. Tapi kalau kita melihat ada perubahan-perubahan, Safira juga kuliahnya bidangnya beda, terus bekerja di bidang yang berbeda ya. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan pasti dari kuliah juga, terus ke dunia kerja itu ada perubahan-perubahan. Gimana caranya? Walaupun ada perubahan-perubahan seperti itu dan juga banyak bertemu orang-orang yang sangat berbeda di sana, tapi tetap menonjolkan jati diri tanpa harus menjadi orang lain. Iya, itu dia sih. Saya tetap menjadi diri saya sendiri aja. Cuma kalau misalkan saya di lingkungan baru kayak harus lebih mengerti orang baru gitu. Untuk pertamanya kan kita masuk ke lingkungan baru, kita harus mengerti dulu, jangan mau dimengerti kan. Terus
menjadi diri sendiri, terus fokus apa yang mau kita kerjain, terus kita bisa lebih apa ya, lebih untuk membaurkan ke yang lain. Oke. Mau apa namanya Lebih blended iya. gitu ya sama masyarakat yang baru gitu Masyarakat, ya. sama lingkungan baru sih, lingkungan kantor. Iya, yang Apalagi pertama iya. kebanyakan apalagi kan beda ya. Kayak, di kantor saya tuh lebih banyak ke ibu-ibu sama kayak jarang ada yang maksudnya seumuran saya gitu. Jadi saya lebih menjaga, lebih kayak lebih mencoba lebih apa ya? Lebih bisa masuk ke dalam lingkungan si ibu-ibu ini. Safira berarti termasuk salah satu yang termuda ya di apa namanya komunitas yang baru ini ya. Iya. Ini menarik sekali, Paling tentunya muda. Tentu banyak tantangan ya. Jadi saya bahkan dianggap anak-anaknya. Oke. Oke. Iya, jadi saya setiap pagi sarapan gitu ya. Vira sini. Tapi nggak Jadi saya disuapin ya? Nggak disuapin. Jadi saya dibawain sarapan kayak gitu. Jadi mereka sih caringnya lebih ke anak sih Oke. sebenarnya. Baik. Nah, kita akan membahas ini lebih jauh di segmen berikut nanti ya, Mas Hendro dan Safira. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Safira, ini kalau kita bicara tadi Safira dianggap seperti ya anak-anak karena di komunitasnya banyak yang lebih tua di sana. Ini ada nggak sih kendala-kendala dalam apa namanya melakukan komunikasi dengan komunitas yang baru yang sering Safira alami? Bukan hanya di tempat kerja ya, tapi mungkin di tempat yang lain juga pernah dialami. Saya pernah kayak kendala buat saya gitu, kayak misalkan teman-teman saya tahu saya di John Robert Power gitu, mereka yang pada kayak komennya cuma yang ketawa-tawa, lo benerin apa gitu kan, kayak kepribadian lo kenapa ada yang salah gitu, dia cuma kayak buat kayak gitu aja. Artinya teman-temannya merasa sempurna ya? Mungkin dia nggak sadar sih sebenarnya gitu, cuma maksudnya gini loh, kayak misalkan kendala buat itu menurut saya nggak buat jadi saya masalah gitu. Terus dan nggak membuat saya tuh jadi kayak iya ya ngapain begini ya gitu kan, kayak itu malah membuat saya tuh kayak jadi seneng kayak lebih cerita, lo tau gak sih di sini tuh kayak gini nih, sini gue ajarin gitu kan. Lo tau gak kalau di sini tuh di John Robert Power tuh cara kayak gini tuh ada caranya. Masa sih Fir, tanpa sadar dia tuh kayak lebih mengorek-ngorek saya gitu, kayak masa sih Fir kayak gimana gitu kan. Kayak lebih di situ. Kalau misalkan itu di lingkungan kuliah saya dulu sama teman-teman kampus. Cuma kalau misalkan di lingkungan baru saya di kantor saya itu, saya lebih banyak cerita karena kan dia ibu-ibu, mungkin dia ngeliatnya nih anak saya lagi cerita gitu kan. Terus habis itu ya udah mereka bilang oh ya, oh gitu bagus ya gitu. Malah mereka pada kayak gitu sih. Menurut saya nggak ada kendalanya sih. Tidak ada kendala yang signifikan gitu. Nggak ada kendala yang signifikan yang membuat saya jadi kayak ya udahlah nggak usah kayak gitu, nggak ada sih. Bahkan saya lebih makin saya jalanin aja sehari-hari ya. Oke, gifted juga ini Safira ya. Iya. Sebetulnya banyak orang yang sedikit-sedikit, susah nih kayaknya komunikasi sama orang kan gitu ya Mas Hendro ya. Nah ini bagaimana sebetulnya kita bisa menanggulangi kendala-kendala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dialami Safira ini cukup menarik dan sebuah kejadian yang cukup common pada waktu mereka habis dari John Robert Powers, terus kemudian mereka berada di dalam komunitasnya kembali ke lingkungan tempat dia berada seakan-akan gitu. Jadi suka ada yang komentar seperti itu. Wah, sekarang jadi berubah. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa. Tapi saya selalu katakan gini, kalau ada ledekan itu, kalau ledekan lebih baik saya diledek positif daripada diledek negatif gitu kan. Lebih baik saya dibilang berubah tapi keren, berubahnya jadi tambah keren walaupun itu ledekan, daripada dibilang berubah tambah jelek gitu kan. Lu jelek banget. Nah, itu buat saya nggak banget gitu kan. Tapi kalau dalam case Safira kan pasti semua orang yang sudah mengalami John Robert Powers gitu seperti yang Safira alami, mereka kan jadi berubah lebih baik. Gitu. Dan walaupun mereka tidak terbiasa melihat saya kalau udah kayak begitu saya jokin aja, saya kasih bercandaan aja. Tapi seneng kan ngelihatnya, lu ya kan. Berubah nggak biasa aja ngelihat, tapi seneng kan. Nah, kenapa? Karena pada kenyataannya mereka nyaman walaupun tidak terbiasa. Mereka melihat, ini Safira tampil lebih matang, Safira tampil lebih menarik, dan
lebih nggak biasanya, tapi biasa. dan lebih mudah blend dengan sosial. Dan kepribadiannya lebih Lebih matang. lebih matang ya di sana ya. Iya. Nah, tadi kalau kita bicara soal kendala, mungkin juga kendala ini tidak menjadi signifikan bagi Iya. Safira karena dia tadi sangat adaptasi pada Yes, lingkungan yes, gitu iya. kan, terus mencoba untuk Beradaptasinya. memahami lingkungannya Iya, dulu gitu, betul, baru betul. mungkin. Jadi tidak memang kendala memaksakan. ini setiap orang akan mengalami kendala yang berarti kalau dia tidak tahu bagaimana cara menanggapi kendala tersebut. Ada dua point of view yang bisa kita lihat, yaitu pertama point of view problema, yang point of view berikutnya adalah point of view feature. Kalau kita melihat sebuah masalah hanya sebagai problema, kita akan capek. Tapi kalau kita melihat feature, ini adalah sebuah feature, oke, apa yang akan saya lakukan dengan feature ini? Baik. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal masa depan, Safira. Oke. Safira punya mimpi? Banyak. Punya banyak mimpi? Banyak banget mimpi. Dan mimpi-mimpi itu pengen diraih semua? Iya, pasti. Harus. Harus ya? Harus tercapai. Gimana caranya? Apa upaya yang Safira lakukan untuk menggapai mimpi itu? Banyak ya. Saya harus yakin pada diri sendiri. Terus saya harus lebih fokus. Ya. Apa yang saya kerjakan. Saya lebih menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri? Oke. Menjadi diri sendiri. Karena penting banget ya di lingkungan manapun kita harus menjadi diri kita sendiri gitu. Terus banyak sih. Apa Aku perlu ada target-target small goals untuk mencapai mimpi-mimpi itu? ada. Ada ya? Saya untuk bisa mencapai itu saya ada kayak small things. Ya saya bisa lebih menghargai waktu aja sih. Lebih menghargai waktu, jadi lebih disiplin ya Lebih dalam disiplin. mengatur waktu ya. Itu menurut saya simple thing, tapi kalau misalkan emang kita jalanin itu luar biasa banget ke depannya buat kita. Ya, tadi kan ada beberapa kegiatan sebagai karyawan di sebuah BUMN, terus ada kegiatan macam-macam gitu. Iya. Jangan-jangan di perusahaan BUMN ini juga punya cita-cita menjadi direktur utamanya nanti ya? Amin. Amin ya. Oke Mas Hendro, tanggapannya soal ini. Menarik ya. Jadi orang yang memiliki mimpi dan dia mau strive untuk mimpi itu adalah orang yang pasti akan terus berkembang. Itu kan kita lihat mungkin di contoh-contoh sebelumnya ada Walt Disney, seorang pemimpi sejati. Buat saya kalau ditanya definisinya Walt Disney itu siapa? Dreamer. Tapi dia serius dengan mimpinya dan dia tekuni mimpi itu sehingga dia bisa mencapai mimpinya. Kemudian Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang pemimpi juga gitu kan. Tapi dia tekuni mimpi itu walaupun setelah dia meninggal mimpi bahwa manusia bisa terbang itu belum terwujud, baru terwujud beberapa ratus tahun kemudian. Tapi kenyataannya mimpi ini terus bergulir. Iya. Dan mungkin mimpinya Leonardo dibawa oleh orang lain. Dibawa oleh orang lain dan orang yang kalau punya mimpi, nah itu jadi mungkin Safira, apapun mimpi Safira gitu ya. Mungkin pada waktu Safira hidup belum tentu mimpi itu akan terwujud 100%. Tapi kalau dia punya passionnya, saya yakin kenapa dia tadi jawabnya kan punya banyak banget. Itu sudah menunjukkan bahwa ada satu passion dalam diri Safira bahwa ini passion saya. Saya harus kejar passion saya. Dan kalau dia kejar passionnya, nanti akan ada orang-orang yang akan tertular passion ini, akan menyentuh orang lain, akan menyebar, jadi influence. Betul. Dan kemudian bergulir sampai terwujudnya mimpi ini menjadi virus yang baik tentunya dalam gitu. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya supaya kita sukses untuk menunjang untuk mencapai keberhasilan kita ini harus diawali dengan mimpi. Ya. Jadi kalau saya boleh definisikan dalam dua frase gitu kan. Be inspired and inspire others. Oke, be inspired artinya kita terinspirasi dari orang lain. Kita kan pasti juga terima mimpi dari orang lain nih ceritanya. Kita kenapa bisa punya mimpi itu? Mungkin kayak tadi mau jadi direkturnya, pasti ada mimpi, enak juga ya jadi direktur gitu kan. Mungkin pernah lihat figur seorang direktur yang memang sukses dan orangnya matang. Tapi dia kan juga cuma berhenti itu, dia juga harus menjadi inspirasi buat Safira, juga harus jadi inspirasi suatu hari nanti kepada orang di sekitarnya. Supaya orang mau jadi direktur juga. Baik, mudah-mudahan acara ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita dan menginspirasi juga orang lain. Mas Hendro dan Safira, terima kasih banyak sudah bersama program kita kali ini. Pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini.
Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.